Datang dan nikmati keindahannya, orang hutan endemik tanah Borneo, air hitam ekosistem rawa gambut, salah satu terbaik di dunia. Halo Pak Hari Sebangau, salam jumpa. Senang sekali saya Novi dapat menemani Anda dalam podcast Sebangau Corner, Suara Alam, Suara Sebangau. Selamat datang di Sebangau Corner, podcast yang mengulik tentang pengelolaan Taman Nasional Sebangau, dunia konservasi dan lingkungan. Hari ini adalah hari yang spesial karena merupakan episode perdana di podcast ini, dan kita akan kupas tuntas tentang bagaimana pengelolaan kawasan Taman Nasional Sebangau dengan tema bukan sekedar hutan ini Sebangau. Nah, Pak Hari, di kesempatan perdana kita yang spesial ini, kita juga tentunya kedatangan tamu atau narasumber yang spesial juga. Beliau adalah si empunya kawasan Taman Nasional Sebangau. Selamat datang Pak Ruswanto. Terima kasih Mbak Novi. Acara Sebangau Corner. Nah, fun fact nih Pak Hari semuanya bahwa Bapak Ruswanto ini juga punya nama beken nih. Nama bekennya adalah Cak Rus. Nah, bisa diceritakan nggak Pak, kenapa bisa kemudian dipanggil Cak Rus? Mungkin dari background-nya, lahir di mana, sekolah di mana, lalu kenapa kemudian tertarik untuk bekerja di kawasan konservasi Taman Nasional Sebangau? Baik, terima kasih Mbak Novi. Pak Haris Sebangau. Ini pertama saya jelaskan dulu perkenalan ya. Nama saya Ruswanto dan tadi kata Mbak Novi lebih sering dipanggil Cak Rus. Ya. Selain saya orang Surabaya, karena kadang panggilan itu lebih untuk mengakrabkan. Dan ini dimulai dari teman-teman seangkatan saya. Waktu kita pendidikan Polhut, untuk akrab gitu, wah, lu kan orang Surabaya, wah, ada yang pakai lu gini, berarti kita panggil Cak aja, gitu. Cak Rus ya. Akhirnya waktu itu lagi ngetrennya juga Cristiano Ronaldo, wah, jadi CR gitu, CR Cak Rus gitu, Baik. gitu aja. Baik. Oke, Kalau makasih. gitu biar lebih akrab ya Pak Hari, kalau gitu kita panggil Cak Rus saja ya. Oke, Baik. bisa Mbak. Cak Rus, ini kan juga mungkin banyak pendengar kita yang belum familiar ya tentang apa itu Taman Nasional dan Taman Nasional Sebangau seperti apa, boleh dijelaskan sedikit apa bedanya juga dengan kawasan hutan lindung seperti itu? Baik, Taman Nasional Sebangau ini merupakan kawasan konservasi atau hutan konservasi, dan hutan konservasi itu stratanya yang paling tinggi. Yang pertama di garda pertama itu dari setelah APL, area penggunaan lain yaitu pemukiman, itu ada hutan produksi. Setelah hutan produksi, di belakangnya ada hutan lindung, dan terakhir kita adalah hutan konservasi. Dan salah satunya ini Taman Nasional Sebangau. Kita di bawah Kementerian Kehutanan. Baik. UPT kita ikut Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Nah, di sini sudah ada kata-kata konservasi, sumber daya alam dan ekosistem. Itu tadi mengapa Taman Nasional ini harus lebih dari hutan lindung dan lebih dari hutan produksi. Bagaimana kita mengkonservasi dan memulihkan alam yang ada di dalamnya serta ekosistemnya. Baik, kalau begitu bagaimana kemudian Taman Nasional ini dikelola? Mungkin sistemnya ada berapa resort, dan apakah kemudian setiap resort yang ada di Sebangau ini mempunyai ciri khas mungkin, Cak? Iya, Taman Nasional Sebangau ini lokasinya ada di Kalimantan Tengah dan dengan luasan sekitar 500.000 hektar. Taman Nasional Sebangau ada di
2 kabupaten dan 1 kota. 1 kota Palangkaraya, kemudian kabupatennya ada di Pulang Pisau dan Katingan. Maksudnya 2 kabupaten 1 kota ini, wilayah Taman Nasional Sebango ada di administratif kabupaten dan kota tersebut. Kemudian pembagian pengelolaan. Kita terapkan pengelolaan sampai beberapa tingkat ini untuk memudahkan menjangkau ke tingkat tapak. Jadi memang pertama di balai itu Balai Taman Nasional, kemudian ada 3 seksi pengelolaan tadi, Palangkaraya, Pulang Pisau, dan Katingan. Atau yang di 3 ini Kasongan ya, karena posisinya di kota Kasongan. Dari tiap seksi tadi, karena kalau mengelola di tiap seksi ini masih cukup besar, jadi ini kita terjemahkan lagi di tiap resort. Baik. Karena biar pengelolaan lebih maksimal, intensif. Jadi di satu seksi ada yang terbagi 2 resort, kemudian seksi lain ada yang terbagi 3 resort. Ini untuk memudahkan pengelolaan, pengawasan, dan perlakuan secara intensif. Baik. Untuk mengelola suatu kawasan yang mempunyai nilai strategis, nilai penting, dan sangat dibutuhkan untuk masyarakat sekitar juga. Baik, kalau begitu menilik nilai besar atau tadi sudah disebutkan ya, ternyata luasan Taman Nasional Sebango ini 1,5 juta hektar lebih. Nah, Pak Cak Rus, apakah boleh disebutkan ya atau dijelaskan kepada Pak Hari semua bagaimana kemudian nilai penting Taman Nasional Sebango itu baik untuk di Kalimantan Tengah sendiri ataupun di dunia? Iya. Pertama sesuai pertama kali dasar penunjukan sebagai Taman Nasional. Taman Nasional Sebango dengan tadi luasan 500.000 hektar itu 80%-nya itu terdiri dari gambut. Gambut. Jadi 80% gambut, sisanya ada terestrial dan perairan. Gambut ini kenapa sangat penting? Karena ketika gambut ini baik, dia akan memberikan manfaat yang besar kepada ekosistem di dalamnya, satwanya, tumbuhannya, airnya, dan ininya. Dan ketika gambut itu rusak, itu juga akan berdampak sangat besar kepada semuanya tadi, ekosistem dan masyarakat sekitar. Gambut kita yang 80% tadi itu nomor 1 di Indonesia ini, Taman Nasional yang gambutnya paling besar. Dan untuk di dunia, Indonesia ini nomor 2 gambutnya yang terbesar setelah Brasil. Jadi ini suatu kebanggaan ya, karena gambut ini itu tadi mempunyai manfaat yang bagus. Dan gambut ini perlu dijaga keberadaannya ya, seperti menjaga suatu kehidupan. Gambut ini juga perlu intensif untuk menjaga, sehingga pengelolaan kita harus lebih intensif dan terus-menerus diawasi secara intensif. Baik, nah tadi kan Cak Rus sudah men-state bahwa kawasan gambut Sebango adalah kedua terbesar di dunia dan terbesar di Indonesia yang masih utuh gitu ya. Kira-kira kebijakan prioritas apa sih Cak yang dilakukan di Balai Taman Nasional sendiri untuk menjaga kelestarian ekosistem gambut? Iya, gambut ini dengan komposisi yang dari sejarahnya dia itu terbentuknya sangat sulit ya. Dari genangan terus ada tumpukan organik dari tumbuhan seresah itu yang akhirnya terbentuk lapisan gambut, dan ketebalannya ini mulai dari 1 meter, ada yang juga sampai 2 meter ketebalan gambutnya. Cara menjaganya, jadi gambut ini harus selalu basah. Basah ya? Iya.
selalu basah ini biar dia bisa menahan air, karena air ini nanti juga diperlukan oleh masyarakat sekitar. Dan letak Taman Nasional Sebango yang ada di 2 kabupaten 1 kota, terutama kota Palangkaraya, secara tidak langsung Taman Nasional Sebango ini juga sebagai penyedia air untuk kota Palangkaraya. Tandon air ya. Iya, tandon air untuk kota Palangkaraya. Jadi itu tadi, dia harus selalu basah. Dan upaya-upaya kita ada, kita membuat sekat kanal dari kanal-kanal yang dulunya terbentuk karena aktivitas yang ada sebelum terbentuk Taman Nasional, itu kita sekat biar air tetap terjaga untuk menggenangi rewetting, pembasahan gambutnya. Dari situ selain penggenangan tadi, kita juga melakukan penanaman. Kita hijaukan lagi karena sebelum ditunjuk sebagai Taman Nasional ini, kondisi Taman Nasional ini cukup kritis ya setelah perlakuan sebelumnya terhadap hutan di Taman Nasional Sebango. Boleh diceritakan nggak, Cak? Sebelumnya ini kawasan Sebango kenapa sih? Iya. Kenapa kritis gitu? Iya, Mbak Novi. Sejarahnya Taman Nasional Sebango ini juga merupakan areal konsesi untuk HPH ya, HPH hak penguasaan hutan dari beberapa perusahaan. Dan setelah memanfaatkan kayu-kayu atau hasil hutan di dalamnya, mungkin beberapa perusahaan itu lalai atau lupa ya kewajibannya untuk menanam kembali. Jadi kondisinya rusak, beberapa bagian terbakar, dan untuk mengurangi dampak kerusakan yang lebih fatal akhirnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi, ditunjuk sebagai Taman Nasional Sebango tadi. Baik, tadi kan sudah diceritakan kalau Taman Nasional ini mencoba untuk membasahi gambut kembali ya Pak Hari, dan usahanya adalah dengan membuat sekat kanal. Kira-kira setelah ada sekat kanal ini, ada pengaruhnya nggak sih, Cak, terhadap intensitas terbakar itu sendiri di kawasan Taman Nasional? Iya, memang tidak langsung ya. Ketika gambut ini sudah terbakar itu, karena pembentukan gambutnya sendiri cukup lama, Mbak Novi ya. Itu hampir ya puluhan atau ratusan tahun untuk menjadi gambut. Dan ketika terbakar itu, untuk memulihkannya cukup lama. Tapi itu upaya kita. Jadi setelah dibasahi, ditanami tadi, nah ini kita lakukan pengamatan, beberapa pengamatan studi terkait TMA-nya, kualitas gambutnya. Ini selalu dilakukan teman-teman Sebango untuk menilai apakah gambut itu bisa berfungsi kembali ya, berfungsi kembali. Dan hasil penilaian teman-teman setelah pembahasan, penanaman tadi, dilakukan monitoring beberapa satwa. Dan alhamdulillah rentang waktu sekitar 20 tahun ya, sejak ditunjuk sampai sekarang beberapa satwa populasinya mulai bertambah dan kembali normal, membentuk ekosistem baru. Oh ya, keren sekali ya. Kalau untuk kebakaran sendiri, Cak, bagaimana upaya Taman Nasional Sebango itu sendiri? Kabarnya, gosipnya nih mereka juga punya tim pengendali api ya, bener ya, Cak? Betul, betul. Iya, kebakaran ini ada 2 periode yang cukup tragis ya. Ya cukup hebat lah, dan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah ketika 2015 dan 2019. Ya. Itu memang terkait juga dengan datangnya musim siklus ya, siklus angin panas, uap panas, yaitu El Nino di 2 itu. Dan itu kondisi kerusakannya, kebakarannya cukup besar. Dari situ dampaknya ada polusi, yang paling ramai dulu itu polusi sampai ada info kita mengekspor asap
waktu itu ya. Iya, ke negara tetangga ya. Iya, ke negara tetangga. Wah, Indonesia kok ngekspor asap. Dari situ upaya pemadaman dibentuk kebijakan kementerian menggiatkan masyarakat waktu itu. Dulu memang sudah ada masyarakat peduli api, tapi ini diintensifkan, dibentuk suatu kelompok masyarakat yang memang benar-benar ahli, punya spek untuk memadamkan api di lahan gambut. Iya. Jadi terbentuklah kelompok masyarakat tersebut yang direkrut, yang sudah punya kompetensi, diberi keahlian, disebut Manggala Agni. Begitu ya. Ini terdiri dari masyarakat sekitar. Dari situ mereka dibekali ilmu dari ahli-ahli gambut, bagaimana cara pemadaman di wilayah gambut, karena kalau orang biasa yang nggak tahu pokok madamkan gitu malah bisa celaka, karena tadi ketebalan gambut bisa dia keceplos atau masuk ke dalam gambut, dan kebakaran gambut ini cukup bertahap ya, dari atas ke tengah sampai ke bawah itu masih berasap. Dan ini Manggala Agni ini diberi kemampuan khusus tadi. Selang beberapa waktu dari 2 kejadian yang cukup ekstrim tadi, kebakaran, disuplai beberapa alat, baik suntikan, nozzle yang lebih cocok untuk gambut. Wow, keren. Itu untuk cara pemadaman, dan alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini teman-teman Manggala Agni tadi sudah kita ikat atas kebijakan dari kementerian sebagai tenaga P3K. Jadi punya kekuatan sudah seperti sebagai ASN ya, PSN sorry, PNS, karena PNS ini terdiri dari ASN dan P3K tadi. Siap. Alhamdulillah mereka sudah terikat. Tadi kan sudah disebutkan bahwa Sebangau itu tandon air dan juga gambutnya mengatur iklim global gitu ya Pak. Kira-kira ada potensi lain lagi nggak di Sebangau? Selain gambut tadi ya sebagai tandon air, itu jelas ya manfaat yang sudah kelihatan ke masyarakat. Sebangau ini juga mempunyai landscape, Mbak Novi. Jadi beberapa nggak cuma dataran, ada yang bukit ya. Kalau gunung sih enggak lah. Bukit itu ada di daerah Kasongan dan Katingan. Kemudian landscape yang paling digemari itu wisata susur sungainya. Jadi dari kanal-kanal tadi yang terbentuk itu jadi salah satu objek wisata. Potensi lainnya itu dari untuk wisatanya ya. Dan beberapa wisata ini dikemas dalam ekoturism, dan memang kalau mas turism ini masih kita lihat lagi karena dampaknya macam-macam ya. Dan untuk potensi lainnya tadi selain landscape dan suasana susur sungai, itu kita mempunyai satwa cukup penting, yaitu orang utan. Oh, orang utan. Iya, orang utan, pygmeus ya, pygmeus. Berapa banyaknya di Taman Nasional? Nah, alhamdulillah setelah PHVA ya, PHVA kalau tulisan Indonesianya, di 2016 itu terdata 6.080 individu. Wah, besar ya. Kemudian di 2023-2024 kita monitoring lagi, survei monitoring lagi, dan ini juga menilai keberhasilan pemulihan kawasan kita. Kita lakukan survei monitoring untuk orang hutan, dan hasil perhitungannya meningkat pesat. Sekitar 8.700 individu. Wow, tambah banyak ya? Iya. Dari sini menunjukkan berarti kegiatan pemulihan kita berhasil, sumber pakan di dalamnya berhasil, dan orang utan di Sebangau ini KTP-nya asli Sebangau. KTP, ternyata orang utan punya KTP iya. ya?
karena kita belum bisa, bukan nggak menerima, belum bisa menerima introduksi orang hutan rehab dari wilayah lain. Baik. Jadi masih murni spesies galur murni dari Sebango tadi. Wow, keren ya Pak ya. Iya, KTP-nya dengan jumlah tadi pendugaan individunya sekitar 8.700 individu. Itu untuk satwa ya. Selain orang hutan kita juga punya bekantan, beberapa jenis kucing, reptil, dan dari fauna tadi coba ditemukan beberapa jenis baru yang mungkin ada. Kemudian potensi lain dari floranya. Kita punya flora yang mungkin ada di beberapa tempat tapi belum banyak juga, yaitu anggrek pensil. Anggrek pensil. Itu banyak di sekitar Pulang Pisau. Di seksi Pulang Pisau sana banyak anggrek pensil. Dari beberapa flora tumbuhan itu diteliti teman-teman PEH kita dan dibantu staf lain, fungsional lain, itu menemukan beberapa jenis yang bisa berpotensi sebagai bioprospeksi. Jadi mempunyai zat-zat yang cukup berguna untuk kehidupan kita. Entah nanti mau dijadikan obat atau untuk menambah awet muda ya. Awet muda, seperti Cak Rus ya kayaknya. Nah, Dan jangan Cak Rus pakai awetan dari Sebango. Mungkin bisa jadi ya. Jadi bioprospeksi ini coba kita teliti lagi beberapa, dan ini harus terus dikembangkan. Itu beberapa potensi dari dalam kawasan Sebango ini. Ya, sangat menarik tadi apa yang sudah dijelaskan, banyak sekali potensi yang ada di Sebango ini ya Cak ya. Kira-kira Pak Hari semua bisa nggak sih Cak melihat bagaimana keseharian teman-teman di lapangan, ataupun kalau ada yang penasaran mau ke Sebango tapi belum punya cukup dana, bisa nggak diajak ke sana teman-teman? Ya, terima kasih Mbak Novi diingatkan. Jadi teman-teman Pak Hari, Sebango ini terbuka. Jadi selain yang saya sampaikan ini, nanti ada kelanjutan beberapa podcast yang dari teman-teman yang sesuai fungsionalnya menjelaskan itu di Sebango Corner seperti sekarang. Dan tadi permintaan pertanyaan Mbak Novi ya, kalau teman-teman pengen melihat di lapangan, nanti ada onsite. Onsite itu teman-teman langsung bisa melihat kinerja kita di lapangan dan kondisi lapangan. Baik. Bagaimana jalan ke dalam kawasan, patroli kawasan, monitoring kawasan, dan bertemu masyarakat secara langsung. Itu nanti ada podcast langsung yang di lapangan. Kita ke Taman Nasional Sebango. Ayo kita bersama. Gimana Pak Hari, masih tertarik dan untuk ngulik Sebango? Kalau iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe semua yang ada di bawah ini. Dan kalau punya pertanyaan mungkin di episode yang ke depan kita akan bahas. Silahkan Pak Hari komen di bawah. Ya, baik. Ini pertanyaan klasik ya selanjutnya sih, Cak. Boleh nggak sih kita masyarakat umum ini masuk ke dalam kawasan Sebango? Dan kalau iya, apa saja sih kira-kira kegiatan apa saja yang bisa diizinkan mungkin oleh Balai Taman Nasional Sebango? Taman Nasional Sebango seperti taman nasional lainnya, kita sebagai kawasan pelestarian alam, beberapa aktivitas yang dibolehkan di dalam itu selain perlindungan tadi ya, menjaga keanekaragaman hayati, melindunginya, juga ada penelitian sebagai apa ya, belajar di alam, dari sekolah pengen lihat di alam, juga kita membuka ruang untuk wisata alam. Tadi di awal tadi juga mungkin sedikit saya singgung,
Jadi untuk wisata di Sebango ini sementara beberapa masih sifatnya ekoturism. Ekoturism. Ekoturism itu wisatanya masih terbatas ya, karena orang yang suka ke Sebangonya ini punya minat khusus, Ya, pengen menjelajahi kalau susur sungai ketemu, dan operasional untuk wisatanya ini memang masih agak ini ya, agak tinggi, jadi kita masih mencari solusi. Dan untuk wisata yang massal baik. yang boleh masuk, sementara ini masih di sekitar dermaga Kereng atau di Punggu Alas itu di mana Talali itu masih di luar. Itu masyarakat masih banyak ya, masih bisa mengakses ke tempat itu tadi. Itu sifatnya mass tourism. Jadi bisa nginep di kawasan ya, Pak? Bisa nginep juga. Baik. Dan kalau mas tadi kan banyak orang. Kalau eko tadi cuma beberapa orang karena minat khusus. Sedikit, ya. Dan set wisata yang sudah cukup populer di Sebango ini ada Sungai Koran. Sungai Koran. Sungai ya. Koran itu dari Palangkaraya. Mungkin Pak yang Palangka ini sudah tahu Kereng Bengkire. Dari Pelabuhan Kereng tadi pakai sarana ini klotok ya. Klotok. Klotok Apa itu ya. itu? Kopi klotok. Klotok ini semacam perahu bermotor kecil yang Milik masyarakat ya, Pak? milik masyarakat, ada bantuan dari kita untuk kelompok ya. Itu muatannya paling cuma 4 orang. Baik. Itu bisa menjangkau ke Sungai Koran sekitar 45 menit lah. 1 jam sampai 45 menit. Dan di sana bisa trekking, mungkin berenang-berenang karena airnya cukup jernih. Baik. Kalau pas lagi air tinggi ya, musim akhir tahun atau sampai awal tahun itu air masih tinggi dan jernih. Bisa trekking masuk, bisa lihat tadi orangutan, bekantan, mungkin satwa lain, burung secara wild, secara liar. Ya. Jadi masih liar, bukan kita perlakukan ya. Bukan ada perlakuan. Kemudian site lainnya ada yang juga cukup internasional di Punggu Alas. Punggu Alas. Ini lewat Kasongan, Kereng Pangi, dan Kereng Pangkahi. Nyebrang cukup relatif cepat ini ya, 1/4 jam paling. 1/4 jam. Nyampe masih batas di Talali, masuk ke dalamnya sekitar ya 30 menit lah. Sama pakai klotok juga. Karena susur sungai kita ini yang cukup diminati tadi untuk ekoturism. Baik. Menarik sekali tadi Cak Rus juga sudah menjelaskan bagaimana ekowisata yang ada di Taman Nasional Sebango. Nah, Cak Rus menyebutkan bahwa tadi wisata adalah sebuah win-win solution ya buat menjembatani antara kepentingan, kebutuhan ekonomi dari masyarakat sekitar dan juga kelestarian alam Sebango lewat konservasi. Nah, Cak, seberapa penting peran wisata alam dan kolaborasi ini dengan masyarakat, dan seperti kolaborasi seperti apa sih yang diharapkan untuk mengisi gap pengelolaan di Taman Nasional Sebango sendiri? Dalam sebuah taman nasional ini pasti banyak ancaman, tekanan, dan itu datangnya dari warga masyarakat sekitar kawasan. Baik. Kalau yang sadar menerima manfaat langsung dari udara, air tadi, mereka sadar. Tapi beberapa yang mungkin masih tekanan ekonomi, dia pasti masih ketergantungan ke kawasan. Baik. Ngambil kayu, mungkin berburu satwa, dan beberapa hal lainnya yang bagaimana mereka bisa mengambil. Beberapa upaya preventif, represif pun ada, itu sebagai tugas kami untuk perlindungan kawasan, baik dari pencuran kayu,
perburuan satwa, dan tadi kebakaran yang sudah Baik. kita sampaikan itu sudah kita antisipasi. Dan kita nggak boleh cuman melarangnya. Mbak Novi jangan masuk. Loh, terus saya pengen masuk gimana gitu ya? Masa dilarang gitu? Kita harus memberikan solusinya. Salah satu solusinya tadi kita bentuk kelompok masyarakat tadi. Masyarakat yang memang tergantung ke kawasan tadi kita bentuk kelompok. Kita istilahnya kita kasih mainan ya. Iya. Mainan tapi prinsipnya itu kita ngasih pancing, jangan kita ngasih ikannya. Iya. Biar mereka berpikir dan mau bekerja untuk mencari ikannya. Jadi kita kasih alatnya. Dan dari kelompok-kelompok masyarakat tadi untuk mengurangi ketergantungan atau tekanan ganggu kawasan, itu tadi ada kelompok masyarakat yang memang suka beternak madu kelulut dari lebah ya, menghasilkan madu kelulut, ada ngolah kerajinan, dan yang cukup banyak juga sebagai ini yang lagi kita fokuskan sebagai operator wisata. Karena kita tadi punya set ya, Sungai Koran, Punggu Alas, ada satu lagi di Mangkok tapi masih belum ini karena cukup jauh. Itu kita gerakkan mereka sebagai operator wisata. Baik. Mereka yang menyediakan kelotok wisata tadi dan sekaligus mereka sebagai pemandu guide. Dan ini kita perlu melatih mereka sebagai interpreter. Bagaimana cara ngomong, nah, seperti Mbak Novi gini kan lancar juga ngomongnya. Jadi kita latih mereka. Mereka bisa menjelaskan ke wisatawan tadi itu jualan untuk wisatawan asing biar puas ya, tahu sejarahnya Sebango, di sini ada apa, dan mendampingi titik-titik perjumpaan dengan satwa, terutama orang hutan ini. Dan orang luar negeri sangat excited kalau masuk ketemu orang hutan tadi. Oh iya. Itu yang kita tekankan ke masyarakat tadi, yang kita dorong sebagai operator wisata. Jadi mereka harus berkreasi dan semangat ya, belajar ilmu-ilmu wisata, ilmu mendampingi wisatawan, dan yang penting menjelaskan tadi. Baik. Kalau menjelaskan puas, pasti wisatawan kalau puas, kepuasan itu pasti akan terbayarkan dengan baik. Kembali lagi ya Pak ya. Iya. Baik. Bagaimana harapan Bapak terhadap generasi muda? Karena memang Pak Hari ini yang nonton mungkin anak-anak muda ya, untuk terlibat dalam konservasi Sebangau. Kita harus menjangkau semua ya, dari terutama kebijakan dari kementerian itu golden period, jadi usia emas dari masyarakat kita, warga kita. Dan itu ada di usia-usia sekolah mulai SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Beberapa kegiatan kita sudah melibatkan mereka sebagai Green Youth Movement, terus ada kader konservasi, itu mereka kita libatkan. Dan kenapa kita menyasar ke mereka ini? Mereka masih muda ya, kita asupi, kita feeding, beri masukan pasti yang positif ya, tentang kawasan. Bagaimana kegunaan kawasan ini, bagaimana mencintai kawasan, mencintai alam. Itu mereka ahlinya, dan mereka di era global ini mereka sering main medsos. Ketika kita memberikan feeding, masukan yang bagus, mereka pasti akan menyebarkan. Oh bagus. Baik. Dan itu tugas kita. Bagaimana kita harus bisa memberi masukan yang menarik ke golden period Generasi tadi, muda ya. generasi muda tadi. Kalau kita gini, wah mereka bosen, nggak menyentuh ke mereka. Jadi kita pun juga harus berinovasi. Baik. Terima kasih Pak Rus untuk waktunya dan ilmu yang sudah diberikan. Ini menarik sekali, banyak sekali insight, pengetahuan yang kita dapatkan agar kita semua semakin sadar untuk menjaga hutan rawa gambut, terutama Sebangau. Datang dan nikmati keindahannya orang hutan endemik tanah Borneo. Karena Sebangau lebih dari sekedar deretan pepohonan,
dan kawasan konservasi. Sebangau adalah kehidupan, perjuangan, dan harapan. Saya Novi, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode mendatang. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena ingat, ini bukan sekedar hutan, ini Sebangau Corner. Suara alam, suara Sebangau. Yeay. Ayu hitam ekosistem rawa